Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menjelaskan materi mengenai etika perjanjian lama dalam mata kuliah etika Kristen dengan dosen pengampu Ner Beni Tumurang SEMTH. Nah, sebelumnya saya mewakili kelompok akan memperkenalkan teman-teman yang ada dalam kelompok 1. Yang pertama, ketua kelompok yaitu Veronica Karen dan anggota saya sendiri Anastasia Binanggang dan juga Brian Taumoloba, Yoses Tetelepta, Eliezer Poluan, Gideon Tampilang, Hengki Mauraji, Yosua Lubis, dan Vanessa Wagyu. Nah, inilah nama kelompok dari kelompok kami. Dan langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pada prinsipnya manusia sebagai ciptaan Allah tentunya harus menjaga perilaku dan cara hidupnya agar supaya sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nah, sebagaimana manusia itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada Allah dengan menjaga iman dan juga seluruh kehidupannya serta menjaga perilakunya agar sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, etika Kristen sebagai ilmu yang memiliki fungsi dan juga memiliki misi yang khusus dalam hidup manusia, yaitu memiliki petunjuk atau sebagai penuntun untuk bagaimana manusia baik secara pribadi maupun kelompok harus mengambil keputusan terhadap apa yang seharusnya berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, orang Kristen pada umumnya memiliki sumber etika dan juga memiliki standar moral yang bersumber dari Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, saat ini kita masuk pada etika perjanjian lama. Etika perjanjian lama adalah merupakan ungkapan watak Allah sebagai sumber kebaikan, dan apabila manusia harus berbuat baik, itu hanya karena ia mengenal Allah yang adalah sumber kebaikan itu sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dan maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Allah berkehendak manusia untuk memilih watak yang sama dengan Dia, yaitu harus ada kebaikan dalam diri manusia, dan Allah memberikan banyak contoh, bahkan aturan-aturan bagaimana manusia itu menjadi pribadi yang baik. Manusia tanpa mengenal Allah, maka sangat mustahil jika manusia itu menjadi pribadi yang baik. Sebab untuk mengenal pribadi yang baik, maka dia harus mencari sumber kebaikan itu, dan itu hanya ada pada Allah sendiri. Latar belakang etika perjanjian lama yaitu ketika penciptaan alam semesta, Allah mengubah kekacauan balauan menjadi teratur, baik, dan indah. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 memberikan kita pemahaman bahwa sebelum Allah menata rapi bumi dan seluruh isinya, keadaan bumi sudah sangat kacau, yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah tohu dan bohu, yang diartikan sebagai belum berbentuk dan kosong. Bumi ini semata-mata tanpa perhiasan, dan betapa waktu itu bumi merupakan masa yang begitu berat dan tak teratur. Begitu pula tidak ada sesuatu yang indah untuk dilihat. Tetapi Allah dapat membuat keadaan bumi dari kehampaan menjadi indah dan rapi. Penciptaan manusia pertama adalah Adam dan Hawa, disertai kewajiban-kewajiban masyarakat, kebebasan, dan tanggung jawab yang etis. Nah, bagaimana Allah memberikan tanggung jawab serta kehendak bebas bagi manusia dan peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh Adam dan Hawa. Ketika manusia tidak mengikuti aturan Tuhan dan memilih untuk melanggar ketetapan Allah, maka manusia itu menjadi makhluk yang berdosa.
Tujuan dari etika perjanjian lama adalah bagaimana Allah ingin memulihkan keadaan manusia yang sudah rusak akibat pelanggaran mereka. Dan Allah juga ingin memulihkan persekutuan yang ada di antara Adam dan Allah. Dosa telah mengubah keadaan Adam dan Hawa, sehingga Allah memberikan ketetapan-ketetapan untuk memperbaiki diri dan untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Baiklah, yang selanjutnya adalah etika perjanjian lama yang adalah hukum Taurat. Jika kita tahu etika perjanjian lama sesungguhnya adalah ke-10 hukum Allah yang sebagai inti dari etika itu sendiri yang dalam Alkitabiah dan sekaligus perumusan ketetapan dalam hukum Allah. Yang pertama, jika kita lihat di sini ada hukum Taurat yang merupakan suatu yang berisikan rangkaian sederhana mengenai ketentuan-ketentuan hubungan perjanjian dan juga tingkah laku manusia sebagai umat Allah. Yang kedua yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini menuntut manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan juga memperhatikan kehidupan sosial dan individu kita sebagai sesama manusia. Yang ketiga yaitu hukum Taurat ini berisikan hukum moral, hukum sosial, hukum upacara, dan hukum moral ini juga membahas peraturan-peraturan Allah kepada manusia untuk tetap hidup kudus, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Hukum sosial ini jika kita ketahui yaitu hukum perdata yang membahas tentang kehidupan sosial bangsa Israel sebagai seorang bangsa dan bagi bangsa mereka yang tercatat dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 23. Ada juga hukum upacara seperti yang saya katakan tadi. Hukum upacara ini membahas bentuk dan upacara penyembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Jika kita ketahui kehidupan di masa para nabi ini, terdapat beberapa kehidupan, salah satunya yaitu tulisan-tulisan para nabi. Dalam jalan hukum Taurat tidak terdapat kebahagiaan. Lalu dalam hukum Taurat ini membuka tabir yang menyelubungi perlawanan kodrat antara manusia terhadap hukum Taurat. Dan yang ketiga yaitu nabi-nabi Israel sesudah zaman Musa bertitik tolak dari hukum Taurat. Nah, kecaman mereka ini didasarkan pada hukum Taurat. Nah, yang terakhir yaitu dalam kehidupan di masa para nabi ini mereka melanggar hukum Taurat. Pelanggaran ini sebuah hukum yang sama juga sebagai berubah setia atau murtad dari Tuhan, tidak setia kepada Allah yang hidup. Lalu yang selanjutnya itu ada ciri khas etika dalam perjanjian lama, yaitu tentang prakarsa dan tanggapan. Yang pertama yaitu bagaimana menanggapi perbuatan Allah. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, Tuhan menurunkan hukum-hukumnya yang adalah hukum Taurat dan bagaimana mereka yang adalah manusia menanggapinya pada saat itu. Dan yang kedua yaitu mengikuti teladan Allah, bagaimana mereka dalam mengikuti setiap teladan Allah yang Allah telah turunkan kepada manusia pada saat itu. Yang ketiga yaitu bagaimana mereka hidup di bawah pemerintahan Allah, bukan hanya berotoritaskan kepada manusia tetapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu etika perjanjian lama yang terakhir yaitu mereka menaati perintah Allah. Bukan saja perintah itu diturunkan begitu saja oleh Tuhan kepada manusia, tetapi ada tujuan di balik semuanya itu dari Tuhan kepada manusia, yaitu supaya manusia tetap mengikut jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Kesimpulannya, etika manusia jika dilihat dari perspektif Alkitab merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bersumber dari hukum moral yang berasal langsung dari Allah. Dan dalam hal ini yaitu ke-10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, dan bagaimana Allah juga memberikan ke-10 hukumnya untuk membatasi manusia pada zaman itu agar supaya tidak melakukan kejahatan. Dalam hal ini masuk dalam etika perjanjian lama. Nah, dalam etika perjanjian lama juga memberikan ruang untuk kita memahami betapa pentingnya kita manusia membangun hubungan yang benar dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta.
dan juga membangun hubungan yang benar antar sesama manusia. Nah, bertolak dari keadaan manusia pada saat jatuh dalam dosa, di mana yang menjadi faktor utama atau penyebab membawa dampak yang buruk bagi manusia sehingga kejahatan itu terus-menerus terjadi. Hal ini tidak diinginkan Allah. Oleh sebab itu, Allah memberi hukum-hukumnya untuk menjadi pemisah antara yang baik yang harus dilakukan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Demikianlah hasil presentasi kami melalui video ini, kiranya dapat bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.